Pagi, live di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi bersama saya, Claudia Carla. Saudara Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal, yang memberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober. Bebas, mereka bisa pakai suka-suka mereka. Purbaya menyebut dirinya akan ke kementerian-kementerian yang memiliki performa penyerapan anggaran kecil, yang memastikan akan membantu agar penyerapan anggaran maksimal. Jika tetap belum optimal hingga bulan Oktober mendatang, ia menegaskan akan menarik anggaran kementerian tersebut. Purbaya menekankan anggaran harus ditujukan ke program-program rakyat untuk menghindari adanya anggaran nganggur. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi potong lagi nih Pak, potong lagi ya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan bertambah ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Setidaknya 3 gebrakan Menkyu Purbaya yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik. Di antaranya tebar likuiditas 200 triliun rupiah ke Himbara. Dana tersebut sudah disalurkan pada Jumat lalu dan diyakini bisa menggerakkan sektor real. Selanjutnya Menkyu Purbaya akan membentuk tim pantau penyerapan anggaran untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian, lembaga dan juga lembaga. Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat adalah Badan Gizi Nasional yang merupakan pelaksana program makan bergizi gratis. Gebrakan ketiga, Purbaya berencana untuk menaikkan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada RAPBN 2026. Hal ini untuk membantu para Pemda agar tidak menaikkan pajak bumi bangunan perkotaan dan pedesaan secara besar-besaran. Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi yang diharapkan bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 5,2% tahun ini. Paket ini terdiri dari 8 program untuk mengakselerasi perekonomian 2025, 4 program untuk tahun 2026, serta 5 program untuk penyerapan tenaga kerja. Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi yang disebut 8+4+5. Pengumuman ini dilakukan Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana 15 September 2025. Kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja. Pertama, 8 program akselerasi terdiri dari magang, perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah, bantuan pangan, diskon iuran BPJS Jam Sostek, program perumahan, padat karya, percepatan deregulasi, dan program perkotaan. Kedua, stimulus ekonomi lewat 4 program yang berlanjut di 2026. Terdiri dari perpanjangan PPh final, stimulus pendapatan bagi pekerja pariwisata, stimulus pekerja industri padat karya, dan diskon iuran JKK dan JKM bukan pekerja upah. Ketiga, stimulus ekonomi bagi 5 program andalan penyerapan tenaga kerja. Terdiri dari Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa telah mengguyur 200 triliun rupiah kepada 5 bank milik pemerintah dengan harapan kredit produktif bisa disalurkan untuk menggairahkan sektor usaha dan ekonomi. Hari Jumat sudah masuk ke perbankan, uangnya udah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana. Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena mereka punya uang lebih, dia nggak akan perang bunga lagi, bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak ke ekonomi dengan itu sendiri ya.
Bisa bunga pinjaman turun, bisa juga bunga deposit turun, yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu untuk belanjain, yang mau pinjam ke bank nggak ragu untuk pinjam. Untuk alokasinya sebetulnya niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya agak bingung, nanti ada guidance di mana mereka bisa memanfaatkan uang itu untuk membantu program-program unggulan pemerintah. Pengemudi ojek daring menyambut baik kabar diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan pemerintah. Pengemudi ojek daring berharap stimulus yang diberikan tak hanya tahun ini saja, tapi untuk seterusnya. Saya sih sangat setuju, Kak, karena memang penting sih kalau BPJS Ketenagakerjaan ya. Apalagi dibiayain separohnya sama pemerintah, sangat membantu sekali, Kak. Berarti merasa terbantu dengan adanya rencana stimulus ini ya, Mas? Ya, merasa terbantu. Kalau memang ada stimulus yang 50% dari presiden, khususnya dari negara, ya setuju aja, Bang. Seenggak-enggaknya kan itu perhatian dari pemerintah buat kita driver ojol. Harapannya Abang selaku driver ojek online ini dengan adanya program ini seperti apa sih, Bang? Ya benar-benar diterapkan, dijalankan, bukan cuma wacana aja gitu ya. Mudah-mudahan sih memang benar bakal dijalankan. Publik pun berharap paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah menyasar pertumbuhan ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja. Tim Liputan Kompas TV.